warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita sedang di lahan cabai. Jadi di lahan cabai ini kita akan membahas seperti biasa tentang dunia perkelincian. Kalau di YouTube yang kemarin kita bahas tentang spesifikasi dari kelinci, pada hari ini adalah pemanfaatan dari limbah kelinci. Nah, di tanaman lombok ini, di tanaman cabai ini, kita memakai limbah padat dan limbah cair. Nah, untuk limbah padat atau biasa disebut dengan kohe, kohe itu adalah singkatan dari kotoran hewan. Jadi kotoran hewan kelinci itu kita manfaatkan untuk pupuk dasar. Jadi cabai ini memakai pupuk dasar dari kohe kelinci yang sudah difermentasi. Nah, kenapa harus difermentasi? Jadi kohe kelinci ini harus difermentasi ketika dipakai untuk pupuk dasar. Yang pertama supaya tidak panas di lahan. Jadi syaratnya harus terfermentasi. Nah, untuk proses fermentasinya yaitu fermentasi model biasa. Jadi fermentasi yang secara umum, yang kemudian setelah minimal 15 hari sudah jadi, baru kita bawa ke lahan. Jadi baru kita bawa ke lahan yang kemudian kita bentuk gulutan. Nah, untuk kohe kelinci yang sudah terfermentasi itu kita taburkan di atas gulutan. Jadi di atas gulutan yang kemudian setelah semua tertabur itu kita memberikan kapur pertanian atau dolomit. Jadi di atasnya dikasih kapur pertanian. Jadi kapur pertanian atau dolomit kita biarkan sekitar 1 minggu. Jadi 1 atau 2 minggu yang kemudian bisa kita bungkus dengan mulsa. Jadi sebelum 2 minggu tadi kita langsung kita bungkus dengan pakai mulsa yang kemudian kita biarkan 2 minggu supaya kohe yang kemudian tanah dan juga kapur pertanian itu bisa agak menyatu dengan tanah yang ada di lahan. Nah, selanjutnya kita menanami cabai. Jadi kita tanami cabai yang kemudian setelah usia 1 minggu, minimal 1 minggu, itu baru kita perlakuan ramuan khusus, yaitu pakai POC atau urin kelinci. Nah, untuk urin kelinci yang diaplikasikan ke sini itu hanya urin kelinci mentah. Jadi yang diaplikasikan di cabai ini adalah urin kelinci mentah yang sudah dicampur dengan kulit bawang putih. Jadi kita lakukan urin kelinci mentah yang kita campur dengan kulit bawang putih yang kemudian kita semprotkan dengan dosis untuk 1 tangki. Jadi 1 tangki elektrik itu kita memakai 200 urin kelinci yang sudah tercampur dengan kulit bawang putih. Nah, untuk interval penyemprotannya adalah minimal 5 hari sekali. Jadi minimal 5 hari sekali. Yang kita ambil bisa kita rata-rata 1 minggu sekali. Sebanyak ini sudah 5 kali penyemprotan. Jadi ini sudah 5 kali penyemprotan urin kelinci beserta bawang merah. Hasilnya juga cukup lumayan. Jadi hasilnya sudah cukup lumayan untuk pertumbuhan lombok di sini. Jadi untuk pertumbuhan lombok di sini ini umurnya baru 43. Jadi 43 hari ini sudah pecah pang, yang kemudian sudah ada bunga, yang kemudian ini sudah ada proses pewiwilan atau proses pemotongan rumput yang ada di bawah supaya sinar matahari masuk. Nah, kenapa kok bisa sesubur ini? Karena kotoran kelinci padat ataupun cair itu mengandung yang namanya adalah nitrogen. Jadi nitrogennya cukup tinggi. Nah, sebuah rekomendasi apabila nanti teman-teman menanam cabai atau tanaman lain itu bisa menggunakan pupuk padatnya untuk olah lahan atau pupuk dasar yang kemudian POC atau urin kelincinya bisa disemprotkan untuk pupuk tambahan. Ya mungkin itu
penjelasan dari saya mengenai pemanfaatan limbah kelinci yang ada di Taman Lombok. Yang lain waktu kita akan mereview juga terkait perkembangan Lombok yang ada di sini. Mungkin cukup sekian, saya ucapkan banyak terima kasih dan tetap semangat.